Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin, pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemberi pahala tanpa perhitungan kepada hambanya jika itu dilakukan dengan ikhlas dan niat ibadah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Kaum muslimin, hidup ini adalah transaksi. Hidup ini adalah perdagangan atau perniagaan. Dalam bertransaksi ada yang beruntung dan ada yang rugi. Ada yang beruntung di dunia dan rugi di akhirat. Ada pula yang buntung di dunia dan di akhirat. Ada yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tentu perniagaan atau bisnis inilah yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup kita, yaitu beruntung di dunia dan di akhirat. Karena itu topik ceramah kita hari ini adalah perniagaan atau bisnis yang tidak pernah akan rugi selamanya. Kaum muslimin, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya dengan keadaan diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Fatir ayat 29-30. Wa qala aidan wal asr innal insana lafi kusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Al-Ansar ayat 1-3. Kaum muslimin, tijaratan lan tabur secara harfiah berarti perniagaan, bisnis yang tidak akan pernah selamanya rugi. Kata tijarah dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali. Adapun kata lain yang ada kaitannya dengan bisnis ialah kata bai'in, diulang sebanyak 5 kali. Kata sira'a diulang sebanyak 4 kali. Dan kata istara diulang
sebanyak 20 kali. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan ajaran Islam sangat memperhatikan terhadap perniagaan, bisnis, atau jual beli. Dalam ayat di atas, Allah menggunakan huruf nafi lan tabura, yang berarti tidak akan pernah merugi dalam transaksi atau bisnisnya kalau orang-orang itu memenuhi syarat membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan berinfak. Kaum muslimin, dari ayat di atas dapat dipahami ada beberapa janji Allah kepada kita. Pertama, selamanya transaksi perniagaan dan hidup kita ini tidak akan pernah merugi. Kedua, Allah akan menyempurnakan pahala balasan setiap transaksi perniagaan yang kita lakukan dengan niat ibadah dan ikhlas. Ketiga, Allah akan menambah karunia, rezeki, dan nikmat kepada kita. Dan yang keempat, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Untuk mendapatkan janji-janji Allah itu, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi menurut ayat-ayat di atas agar bisnis dan perniagaan kita tidak pernah rugi di sisi Allah. Yang pertama, haruslah didasari dengan iman yang hak atau yang benar. Iman yang hak atau yang benar akan menjadi dasar tidak saja tijaratan lan tabur yang akan kita peroleh, tetapi sesuai juga janji Allah yang lain. Al-mu'minuna haqq lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang mukmin yang sejati itu bagi mereka akan diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, ampunan, dan rezeki yang mulia. Kedua, kaum muslimin adalah beramal saleh. Jika kita melakukan tijarah, bisnis dan perdagangan itu dengan baik dalam artian sesuai dengan norma ketentuan bisnis, diniatkan karena Allah, dan bermanfaat, itulah amal saleh. Karena itu dalam perdagangan itu harus bernilai amal saleh. Yang ketiga, kita yang melakukan perdagangan itu, dalam perdagangan kita itu, kita selalu menunjukkan kebenaran, menunjukkan kesabaran. Artinya kita dengan tijarah itu ada pesan kebenaran dan pesan kesabaran yang kita sampaikan. Keempat, selalu orang-orang yang akan lantabur, tijaratan lantabur itu adalah yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan kalau punya kemampuan mengajarkan Al-Quran. Yang kelima adalah mendirikan salat. Bisnis yang kita lakukan agar dia akan menjadi perdagangan yang tidak akan pernah rugi, haruslah kita dalam berbisnis itu menegakkan, mendirikan salat. Karena tidak jarang bisnis itu identik dengan markup, identik dengan kecurangan, identik dengan fiktif,
dan lain sebagainya. Karena itu orang yang salat dalam berbisnis akan menjadikan salatnya menjadi benteng bagi dia berbisnis yang tidak baik. Karena salat itu akan menjadikan tanha anil faksai wal munkar. Terakhir, yang kita dapatkan dari bisnis itu adalah kita tunaikan zakat, kita infak, dan kita sedekah. Baik itu dilakukan secara diam-diam sembunyi ataupun secara terbuka. Terbuka tidak dalam artian pamer, tidak dalam artian ingin dipandang manusia, tapi terbuka dalam artian diketahui orang dengan niat tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk kita memperoleh transaksi bisnis perniagaan yang selamanya tidak akan pernah kita merugi dalam melakukan. Karena itu, lakukanlah bisnis dengan niat kepada Allah dengan baik dan keluarkan hak Allah, hak fakir miskin dalam bisnis yang kita peroleh. Semoga Allah membimbing kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.